Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini readingan kita bertemakan tentang kabar bahagia untuk kamu yang pernah tersakiti atau terluka atau terjatuh ya. Baik itu dalam hal pekerjaan, finansial, percintaan dan lain-lain sebagainya ya. Kita akan coba bahas di sini. Tapi ingat Capricorn, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, baik Capricorn. Kita akan shuffle kartunya. Berharap Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan lihat kabar bahagia untuk kamu yang pernah tersakiti. Oke. Kabar bahagia untuk kamu yang pernah terluka. Ini bacaan secara general ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, Capricorn. The Garden and the Gate. Kita akan susun dulu kartunya. Wah, di sini ada Blossoming, Abundance, dan ada The Sun. Ada Angel of Balance, dan ada Cornucopia. Nah, Capricorn, kartunya bagus sekali ya. Kabar bahagia yang akan kamu rasakan di sini. Ini ada kontrak, ini ada The Guardian and the Gate. Nah, arti kata salah satu kabar bahagia itu kamu akan menemukan pintu keajaiban, pintu kebahagiaan ya. Dan aku melihat di sini kamu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Di mana kamu dulu yang pernah tersakiti. Mungkin beberapa dari kamu mungkin agak pesimis ya. Wah, kayaknya aku kapan ya aku bahagianya? Kayaknya aku menderita terus gitu ya. Gak pernah ada bahagia-bahagianya. Gak pernah ada senang-senangnya ya. Tapi ingat, semua itu akan berlalu dengan sendirinya. Jika kamu tetap bertahan, mencoba untuk introspeksi diri, mencoba untuk merenungi ya, mencoba untuk semangat lagi. Karena di sini akan selalu ada kesempatan buat kamu. Akan selalu ada peluang buat kamu. Akan ada pintu kebahagiaan buat kamu. Tinggal kamu bagaimana menjalankan hidup ini untuk agar sampai ke pintu ini. Ya, itu aku rasakan. Nah, beberapa dari kamu, aku melihat hidup kamu akan seimbang di sini. Baik itu dalam hal finansial, baik itu dalam hal pekerjaan, bisnis, atau asmara kamu. Arti kata ada hidup kamu yang mulai membaik. Ya, Capricorn, itu yang aku rasakan di sini. Nah, beberapa dari kamu yang mungkin akan ada ya bertemu dengan seseorang yang mirror dengan kamu. Magician and the Mirror. Arti kata mungkin ada keajaiban. Di mana kamu dulu yang pernah terluka, kamu dulu yang pernah dikhianati, ya. Ternyata semua itu bisa berlalu, bisa kamu lupakan. Ya. Dengan sempurna. Oke. Nah, Capricorn. Di sini ada Blossoming Abundance. Nah, kamu di sini akan bermekaran, kamu akan berbunga-bunga kembali. Kamu di sini akan merasakan satu kebahagiaan. Wah, mungkin akan hadir ya seseorang di sini yang akan mengobati luka hati kamu, yang mengobati batin kamu. Dan dia di sini seperti kayak membawa kebahagiaan buat kamu, ya. Dan mulailah kamu berbunga-bunga kembali. Ini ada beberapa kabar bahagia yang untuk kamu yang terluka. Jadi tidak selamanya luka itu nggak selamanya luka itu berdarah begitu ya. Ada kalanya luka itu akan sembuh, perlahan-lahan akan sembuh ya. Caranya bagaimana? Ya, mungkin dengan kamu membuka hati, dengan kamu mungkin introspeksi diri, dengan kamu akhirnya merenungi ya, memperbaiki semuanya. Intinya kamu jangan meratapi kesedihan kamu, jangan meratapi kesusahan kamu, jangan meratapi kekalahan kamu begitu ya. Karena jika kamu meratapi, semua itu tidak akan pernah ada perbaikan, tidak akan ada perubahan. Ya, itu yang terpenting di sini. Nah, makanya di sini aku melihat akan ada kabar bahagia buat kamu yang tersakiti ya. Kamu akan berbunga-bunga kembali.
Bisa bisa saja mungkin awalnya kamu sulit membuka hati, akhirnya ya perlahan-perlahan hati kamu bisa terbuka. Sehingga seseorang mungkin bisa masuk ke dalam ruang hati kamu, ya. Nah, Capricorn, apalagi di sini? Di sini ada The Sun. Nah, aku merasakan ada kabar bahagia lagi. Yang akan kamu rasakan apa? Kamu memiliki kesempatan, kamu memiliki harapan di sini. Harapan untuk bisa bersinar kembali. Nah, mungkin orang-orang akan melihat kamu lagi. Mungkin selama ini kamu yang tidak pernah dihargai, atau mungkin selama ini kamu tidak pernah dianggap, atau mungkin selama ini kamu dikucilkan ya, atau tidak pernah diprioritaskan ya. Ternyata dengan kamu menunjukkan bahwasanya kamu itu punya kelebihan, aku mempunyai kepintaran, aku punya kecerdasan gitu ya. Aku mempunyai multi talent ya, dan kamu memiliki pesona, ya daya tarik itu kamu tunjukkan kepada mereka-mereka sehingga kamu bersinar kembali, dan sehingga orang-orang mungkin di sekeliling kamu akan melihat keberadaan kamu. Ya, itu juga kabar bahagia. Mungkin kamu baru menyadari, wah, aku kan punya kelebihan ini, aku kan bisa ini, bisa itu. Aku harus tunjukkan dong gitu. Mungkin ada beberapa dari kamu dalam dunia pekerjaan ya. Kamu yang mungkin awalnya tidak pernah dianggap, mungkin di awalnya kamu itu tidak pernah dilihat kualitas kamu, dan akhirnya di sini seseorang akan melihat kualitas kamu, akan melihat pesona kamu, daya tarik kamu, sehingga kamu di sini akan diprioritaskan kembali. Ya, begitu. Capricorn. Nah, di sini ada Angel of Balance. Malaikat keseimbangan di sini akan muncul, akan hadir ke dalam hidup kamu. Arti kata di mana hidup kamu mungkin selama ini yang tidak seimbang, ada kabar bahagia. Kamu itu selalu dijaga oleh semesta. Kamu itu selalu dijaga oleh Tuhan, oleh malaikat-malaikat gitu ya. Kenapa? Kamu itu sebenarnya orang yang begitu memiliki banyak kebaikan yang kamu tebar gitu loh. Jadi saatnya kamu akan menuai itu, ya. Nah, mungkin kamu dulu pernah disakiti, dan ternyata inilah ada balasan buat kamu yang pernah tersakiti. Ya, hidup kamu mungkin akan bahagia lagi. Mungkin dulunya kamu pernah dimanfaatkan, atau kamu pernah ditipu ya, atau dulunya kamu pernah bisnis kamu pernah kolap gitu ya. Nah, tapi dengan keyakinan kamu, dengan harapan kamu, dengan ikhtiar kamu lagi, dengan doa kamu, semuanya akan berubah. Sehingga malaikat-malaikat semesta Tuhan di sini ya akan setia membantu kamu, akan sedia membantu kamu di sini untuk membebaskan beban-beban yang ada di pundak kamu, untuk menghilangkan beban-beban yang ada di hidup kamu, ya. Itu Capricorn. Jadi akan selalu ada kabar bahagia jika kamu benar-benar ingin membenahi hidup kamu sendiri. Intinya jangan kamu ratapi, ya. Ada sebuah cerita ya, mungkin ya. Mungkin kamu disakiti oleh seseorang, atau mungkin kamu pernah ditipu. Ya harusnya kamu jangan balik menipu dia. Boleh sih kamu lakukan itu, tapi apa yang kamu dapatkan? Ya mungkin kamu akan mendapatkan kepuasan. Sebenarnya kamu juga mungkin tidak merasakan apa-apa. Kepuasan yang akan kamu dapatkan. Kebaikannya apa? Nggak ada ya. Nah seperti itu. Tuhan mungkin boleh diperbolehkan ya kita untuk membalas seseorang. Ya mungkin dalam agama aku ya mungkin ada ya. Ada aku dengar ceramah bahwasanya jika seseorang menyakiti kita, kita boleh membalas seperti apa yang dilakukan sama kita. Tapi kita akan mendapatkan apa? Ya, ya kepuasan yang akan kita dapatkan. Kalau kita tidak malas, kita tidak puas gitu loh. Nah, ada cara yang kedua mungkin ya. Kita mungkin membiarkan itu. Tapi kita mendoakan agar karma dapat sama dia gitu loh. Nah, itu juga suatu kepuasan. Tetapi ada cara yang paling mulia ya. Bahwasanya jika orang menyakiti kita, coba berserah, ikhlas, dan justru doakan orang itu bisa memperbaiki dirinya. Maka itu adalah suatu pahala yang begitu cukup besar buat kamu ya. Jadi arti kata jika kamu bisa membenahi diri kamu, bisa berpikir positif, arti kata jika ada orang menyakiti kamu, coba ikhlaskan semuanya, berharap balasannya Tuhan yang akan memberikan kepada kamu. Ya, itu. Ya, mungkin ada contoh, mungkin ada yang orang yang punya hutang nih sama kamu ya. Dan kamu sudah meminta ya, kapan nih kamu sudah nagih gitu ya. Kadang-kala orang yang punya hutang itu lebih ganas ya dari kita ya, yang meminta gitu ya. Nah,
mungkin udah berkali-kali kamu meminta, itu sebenarnya mengingatkan dia ya, supaya terjauh dari, balasan azab kuburnya gitu loh. Nah, tetapi di sini mungkin, akhirnya mungkin kamu capek juga ya minta-minta hutangnya dan akhirnya kamu mengikhlaskan. Nanti biar Tuhan yang akan balas semuanya. Maka kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di sini. Ya, Capricorn. Itu aja yang terpenting. Maka malaikat di sini akan selalu berada di pihak kamu karena kamu selalu menebar kebaikan. Mungkin orang yang jahat sama kamu mungkin mengikhlaskan semuanya. Mungkin orang yang menipu kamu, ya mungkin kamu mengikhlaskan juga. Akhirnya Tuhan melihat bahwasanya, wah, kamu orang yang baik, gitu loh. Arti kata berusaha untuk menjadi orang yang baik. Walaupun kita manusia ini tidak ada yang sempurna ya, tapi berusaha kita agar malaikat akan selalu menjaga kita. Oke, nah, dan ini ada kabar bahagia lagi, di mana kamu akan berkelimpahan. Ya, di mana kamu yang pernah ditipu awalnya, di mana kamu yang pernah dikhianati oleh rekan kerja gitu ya. Dan di sini kamu akan mendapatkan balasannya. Arti kata semua yang pernah tertipu gitu ya. Semua harta kamu yang kehilangan itu akan diganti. Karena mungkin kamu sudah mengikhlaskan dan kamu yakin bahwa rezeki itu akan ada. Maka di sini sih yang penting itu membenahi diri kita dulu. Ya. Kalau kita sudah berpositif thinking kepada semesta, otomatis kita akan mendapatkan kebaikan. Ya, itu Capricorn. Nah, kita akan coba lihat di sini. Ini ada pesan buat kamu di awal udah aku shuffle ya duluan ya. Biar untuk menghemat waktu. Nah, kita akan coba baca di sini. Kita pernah berkali-kali ragu sama diri sendiri, berkali-kali jatuh, berkali-kali gagal, tapi kita masih bisa bangkit lagi kan? Masih mau ragu sama diri sendiri? Nah, ini dia. Kamu jangan ragu dengan diri kamu sendiri. Arti kata kamu itu punya kualitas, kamu itu punya potensi ya. Kamu itu bakal akan bahagia walaupun kamu sering tersakiti, walaupun kamu sering terjatuh ya. Begitu dalam hal finansial, begitu dalam hal pekerjaan ya. Arti kata mungkin dalam beberapa diri kamu ya mungkin, kenapa ya Kak aku nggak pernah mendapatkan bisnis kerjasama yang baik atau aku tidak pernah mendapatkan pekerjaan yang tepat bagi aku. Nah, mungkin belum saatnya, tapi tetaplah berjuang ya. Jangan ragu dengan diri kamu sendiri. Arti kata kamu itu punya kualitas ya, kamu itu punya kelebihan. Maka berusaha terus dan berdoa ya itu. Oke, nah kita akan lihat lagi di sini. Apa yang akan terbaca? Jangan berharap sama seseorang, karena pengetahuan dan pengalaman seseorang itu terbatas banget. Orang hanya tahu apa yang mereka tahu. Iya. Nah, jadi jangan kita berharap kepada manusia. Wah, aku berharap dia bisa membantu aku. Aku sekarang kan lagi sedih, aku lagi kecewa, aku lagi putus asa gitu ya. Aku lagi down, aku lagi stuck keuangan aku. Aku berharap dia bisa membantu aku. Nehi, ya. Jangan kamu minta bantuan kepada mereka. Jangan kamu berharap kepada manusia, kepada seseorang. Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada semesta. Maka di sini kamu akan mendapatkan keseimbangan hidup kamu. Semuanya akan balance. Baik itu dari segi keuangan kamu, baik itu dari segi asmara kamu, ya. Semua akan membaik. Kamu harus yakinkan diri kamu ya. Ya, kamu jangan ragu dengan diri kamu sendiri. Ini tadi. Kamu itu punya punya kualitas diri, kamu itu punya potensi. Jadi kamu jangan ragu dengan diri kamu sendiri ya, Capricorn. Oke? Apalagi di sini? Masalah tidak akan pernah hilang. Masalah hanya berubah atau meningkat jadi lebih baik. Tidak ada kehidupan tanpa masalah. Sebagai gantinya berharaplah jadi orang kuat agar dapat menyelesaikan masalah. Ya, maka kita harus kuat ya. Harus kuat. Kita tahu nih, kita ini makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan semesta alam pencipta ya. Jadi kita itu pasti diberikan kekuatan, diberikan akal dan pikiran. Disitulah kita harus menggunakan akal dan pikiran kita. Nah, kita juga punya hati dan perasaan. Kalau hati kita tersakiti, ya udah kita cepat-cepat untuk menghilangkan rasa sakit itu. Caranya bagaimana? Ya, tetap minta kepada Tuhan. Oke, itu. Itu ya di sini. Maka karena masalah itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah hilang. Masalah itu akan selalu ada dalam hidup kita. Bagaimana cara kita menyikapi? Bahwasanya wah ini nggak masalah. Mindset kita yang kita pikirkan lagi. Ya, tentang sesuatu yang hadir dalam hidup kita. Wah ini masalah. Ini masalah sebenarnya. Tapi wah nggak masalah. Ini mah gampang. Ini mah kecil. Masalah kecil. Bisa aku atasi gitu loh. Ya itu. Jadi jika kamu seperti itu,
hidup kamu akan lebih seimbang nantinya. Oke, ya. Di sini Tuhan itu Maha tahu. Jadi ketika apa yang kita dapatkan nggak sesuai sama yang kita mau, nggak berarti Tuhan jahat, ya. Karena Tuhan tahu yang kita butuhkan. Oke. Nah, jadi kamu jangan berprasangka bahwasanya wah, aku tidak membutuhkan ini gitu loh. Aku menginginkan ini. Sebenarnya kamu tidak tidak tahu ya apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Berbeda ya. Kadang-kala yang kita inginkan itu tidak kita butuhkan, hanya sekedar kayak obsesi, kayak keinginan atau nafsu belaka gitu ya. Tapi kalau yang kita butuhkan otomatis sesuatu yang benar-benar buat hidup kita. Jadi itu yang terpenting. Jadi kalau seandainya nih kamu punya uang segini gitu ya. Segini berapa ya? Anggaplah mungkin kita anggap 1 juta. Aku punya uang 1 juta. Sementara aku butuh membayar sekolah gitu ya. Mungkin kamu perlu untuk membayar tagihan kartu kredit atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kebutuhan ya, kebutuhan kamu memang sudah ada ya, tagihan itu memang kamu wajib melaksanakannya gitu loh, karena udah jatuh tempo nih gitu. Nah, apalagi bayar sekolah ya, itu anak sekolah wajib kita bayar. Nah, itu kewajiban. Mungkin 1 juta itu, kalau dikatakan hanya sisa cuma 200.000 gitu ya. Hanya saja mungkin kamu membutuhkan beli beras, tapi kamu membutuhkan lipstik gitu. Mana yang kamu butuhkan? Lipstik apakah beras? Begitu ya. Nah, itu yang harus kamu pikirkan. Jadi harus kamu bisa bedakan keinginan kamu dan yang kamu butuhkan, oke? Gitu. Nah, apalagi di sini? Aku pernah ditinggal seseorang pergi, lalu datang orang baru yang seolah punya luka yang sama. Kita cerita bareng betapa sakitnya masa itu. Lalu kita menikah dan pada akhirnya kamu juga mengalami hal yang serupa, ya. Ini seperti ada mirror ya, yang seperti aku katakan tadi. Bisa saja kamu dengan seseorang nih ada ditemukan oleh semesta, ditemukan oleh Tuhan. Ternyata kamu dengan dia mirror. Mirrornya arti kata kamu dengan dia memiliki masa lalu yang sama. Aku pernah disakiti, aku pernah kecewa, aku pernah dikhianati. Ternyata kamu bertemu dan akhirnya lebih memahami bahwa hubungan yang akan terjalin nantinya harus seperti ini gitu loh. Karena kan udah banyak nih kegagalan kamu di masa lalu itu yang kamu jadikan pelajaran. Sehingga untuk membangun hubungan lagi itu akan lebih gampang ya. Capricorn. Ini ada lagi, tulis apa yang membuat emosi. Apa ya? Tulis apa yang membuatmu emosi. Baca tulisan tersebut. Lalu katakan pada tulisan tersebut, kamu terlalu lemah untuk buat aku emosi gitu loh. Ya. Mungkin ada nih seseorang mungkin yang datang kepada kamu membuat kamu emosi. Mungkin itu adalah pasangan kamu atau siapakah dia. Nah, disitulah harus kamu bikin nih di tulisan gitu ya, di buku atau di apa. Kamu katakan di situ. Memang tulisan itu kadang-kala tidak seperti apa yang kita rasakan. Emosi kita itu tertuang di tulisan, tapi sakitnya itu lebih dari apa yang kita tulis. Nah, tapi coba katakan pada tulisan itu, kamu tidak bisa membuat aku emosi lagi. Aku sudah kebal gitu loh. Aku sudah terbiasa hal seperti ini gitu loh. Jadi membuat aku merasa makin kuat. Nah, itu yang terpenting ya, Capricorn. Oke, kita akan lihat dengan kata tarot ya, apalagi yang akan terbaca di sini. Buat Capricorn, kabar bahagia buat kamu yang pernah tersakiti. Oke, kita akan lihat di sini. Apalagi yang akan terbaca. Sebentar, wah. Kita akan melihat di sini. Kartunya bagus ya. Buat Capricorn. Oke. Nah, aku melihat di sini ada Six of Pentacles. Ini ada zodiak Taurus, Virgo, Capri ya. Nah, kita akan taruh di mana ya? Di sini ya. Oke. Kita akan lihat di sini. Ini kartu yang muncul. Apalagi zodiak di sini yang muncul? Ada Gemini, Libra, Aquarius, oke. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkondisi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi tidak ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke Capricorn, kita akan lihat. Nah, aku melihat di bottom of the deck di sini
kamu akhirnya menemukan seseorang yang bisa membuat kamu bahagia, ya. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang begitu sangat baik ya, orang yang pemurah hati. Dia adalah seseorang yang bisa memahami kamu. Dia bisa menyembuhkan luka hati kamu ya. Aku merasakan hal itu. Arti kata di sini seseorang itu mungkin eh, yang bisa menjadi tanggung jawab, yang bisa bertanggung jawab gitu loh. Kenapa? Dia juga orang yang mapan, dia orang yang sukses ya. Kayak di sini. Nah, inilah akhirnya kesedihan kamu akan pergi di sini. Oke. Akhirnya kekecewaan kamu akan hilang di sini buat Capricorn dengan hadirnya seseorang, ya. Semua akan berubah. Dan aku melihat di mana awalnya memang kamu merasa bahwa ya, aku sulit untuk move on, aku sulit melupakan masa lalu. Seseorang yang menyakiti aku itu begitu tega gitu loh. Sehingga kamu merasa ya aku harus pergi dari kondisi ini. Maka ya ini tadi di bottom of the deck aku melihat seseorang yang benar-benar akan membuat perubahan kepada hidup kamu. Di sini hidup kamu akan berubah, ya. Begitu sangat berubah. Ada perubahan besar nantinya yang akan terjadi. Ya, mungkin di sini kabar bahagia itu akan selalu ada buat kamu ya. Kamu di sini akan ada hidup baru ya. Fase baru akan kamu lalui ya. Perubahan hidup kamu mungkin di sini akan terlihat signifikan gitu ya. Nah, mungkin kenapa kamu sudah menjadi seseorang yang selalu yakin pada diri kamu sendiri. Seseorang yang yakin bahwa semesta akan membantu kamu. Nah, akhirnya dengan keyakinan kamu itu semua berubah. Ya, Capricorn. Di sini ada Six of Calicas. Arti kata di sini kamu akan menua bersama dia. Dengan seseorang yang akan memberikan harapan kepada kamu. Ya. Oke, Capricorn. Itu yang aku rasakan. Memang di sini terlihat ada ketekunan yang kamu lakukan. Awalnya memang kamu sulit ya move on. Tapi kamu berusaha keras untuk melupakan semua itu. Akhirnya kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Inilah ya kabar bahagia yang akan kamu rasakan. Dari kesedihan kamu, ada hikmah yang kamu dapatkan dari kesedihan itu. Ya, Capricorn. Itu yang aku rasakan. Di sini ada connect of one. Dan akhirnya kamu menjadi seseorang yang lebih kayak berhati-hati, menjadi bijaksana, kamu mulai dewasa di sini. Kamu akhirnya bisa memahami hidupnya seperti apa yang harus aku jalankan saat ini. Nah, inilah kabar bahagia yang mungkin akan kamu rasakan dalam waktu dekat setelah apa yang kamu rasakan kesedihan atau kesakitan atau penderitaan. Oke, Capricorn. Nah, itu yang aku rasakan di sini. Semoga buat Capricorn bisa tercerahkan dengan mendengar readingan ini ya. Semua kamu akan selalu bahagia. Sampai ketemu lagi Capricorn. Dadah.